Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tulisan dari Romail Abbas dan Raden Linawati. Kata beliau, masih mending manuskrip Wali Songo ada bukti fisiknya. Saya dan Naat kan sering mempublikasikannya, termasuk Mas Farihin dan Gus Ahmad Bakso. Lah daripada gambar di bawah ini kok disebut manuskrip sejaman abad 5 Hijriah? Kan ngibul namanya, Gus. Zaman sekarang itu butuhnya bukti, bukan janji. Hahaha sambil tertawa. Kalau cuma gambar begini ya sama aja bohong, bocil aja bisa bilang kayak begitu. Manuskrip aslinya mana dari abad 5 Hijriah. Nah, ini kemarin manuskrip yang didiskusikan oleh Brebes ya, oleh Basul Masail dari NPWNU Brebes kalau nggak salah kemarin yang saya bacakan kemarin. Oke. Nah, lalu tanggapan Rumail Abbas, manuskrip yang saya temukan disalin nakal sekitar tahun 1950-an dan diunggah Gus Maimun Abdul Ghafur sewaktu Basul Masail MWCNU Brebes berapa waktu silam. Nah, ini yang kemarin. Yang ada manuskrip kitab sejaman yang lebih tua dari Syajarah Al-Mubarakah. Sekali lagi disalin katanya. Manuskrip ini disebut apograf, yaitu manuskrip salinan baru yang sumbernya dari manuskrip yang lebih tua darinya. Manuskrip 1950 Masehi ini ada pembandingnya, yaitu manuskrip apograf lain yang disalin oleh orang lain pada tahun 1348 Hijriah, 1929 atau 1930 Masehi. Baik manuskrip 1950 dan manuskrip 1930 memuat teks yang sama, identik dan tidak ada perbedaan signifikan. Kedua, manuskrip ini sama-sama menyalin manuskrip yang lebih tua, yang di halaman terakhir disebut kolofon. Manuskrip 1930 terdapat deklarasi bahwa ia menyalin naskah ini dari sebuah apograf yang ditulis tahun 609 Hijriah. Untuk manuskrip 1950 di dalam kolofon terdapat deklarasi bahwa ia menyalin dari manuskrip 536 Hijriah, jadi ini apograf juga. Baik manuskrip 536 Hijriah dan manuskrip 605 Hijriah sama-sama menyalin manuskrip asli yang ditulis oleh penulisnya sendiri, disebut autograf yang dikerjakan sebelum 490 Hijriah. Jika ini maksudnya Linawati adalah naskah fisiknya, maka apograf 150 dan apograf 1930 bukanlah manuskrip sejaman karena dibuat dari bahan modern. Begitu apograf 690 Hijriah dan 536 Hijriah tidak bisa disebut manuskrip sejaman karena tidak ditulis oleh penulis aslinya. Namun jika ini maksud manuskrip sejaman di sini adalah teks-teks yang dimuat dan terkandung di dalamnya, maka bisa dibenarkan, kata Romail Abbas. Seluruh apograf yang berjumlah 4 ini mengandung teks yang identik, nyaris mirip, kecuali ada beberapa salah tulis. Tidak ada perbedaan signifikan antara 4 naskah dan semuanya memuat teks dari tokoh yang hidup pada abad ke-5 Hijriah. Sama seperti As-Suluk atau Baqa al-Ulama al-Muluk karya Al-Janadi 732 Hijriah, dari 3 manuskrip yang tersisa tidak ada satupun yang autograf alias tidak ada yang ditulis sendiri oleh Al-Janadi. Manuskrip apograf 1051 Hijriah yang dimiliki oleh Al-Wajir Ahmad misalnya menyalin ulang manuskrip As-Suluk yang disalin tahun 838 Hijriah milik Sultan Ahmad bin Yahya Al-Rasuli, dan manuskrip 836 Hijriah mengklaim menyalin ulang dari manuskrip asli yang ditulis 724 Hijriah. Namun isi As-Suluk yang terbit versi modern sekarang bisa divalidasi karena selain apograf 38 Hijriah ditemukan pula apograf As-Suluk yang disalin tahun 82 Hijriah. Ketiga manuskrip apograf inilah yang dipakai Al-Aqwa untuk menerbitkan kitab As-Suluk versi cetak modern. Dan ketika ditahqiq oleh Al-Aqwa, semua manuskrip apograf ini identik nyaris mirip kecuali ada beberapa kesalahan tulis, kata Romail Abbas. Hal seperti ini bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan yang bernama filologi, dan kebetulan saya menekuni kajian filolog. Lantas bagi yang menuduh manuskrip ini palsu dan hasil manufaktur Habib Salim Bijindan, saya sangat mempersilahkan untuk menunjukkan buktinya tuh secara langsung di depan saya, bukan beroperasi di media sosial macam pengecut saja. Dan minimal hadirkan dulu apograf 1929, 1930, apograf 1950, apograf 60 Hijriah, 609 Hijriah sampai apograf 536 Hijriah. Apograf ini tidak hanya saya yang melihatnya. Astarjabdi wafat abad 7 Hijriah melihatnya
Syekh Yasin Al-Fadangi melihatnya, dan Habib Salim Jindan tidak hanya melihatnya namun menyalinnya ulang untuk membawa ke Indonesia. Jadi, jika dari apokrif tersebut ternyata apokrif nakal salinan dari Habib Salim bin Jindan terbukti tidak sama seperti apokrif lainnya, berisi teks yang tidak sama dengan apokrif lainnya, memuat teks yang tidak persis dengan apokrif lainnya, maka saya akan memberi Anda hadiah yang cukup untuk ke Taif dan Turki untuk mengambil naskah fisiknya. Bukankah disebut palsu jika apokrif satu tidak sesuai dengan apokrif lainnya? Disebut palsu itu jika apa yang disalin Habib Salim berbeda dengan versi apokrif lain, bukan? Kalau hanya mengoceh polsa palsu, jangankan yang lebih tua, apa yang saya temukan pun dianggap palsu semua oleh para pengecut dan dinakodai oleh Mang Imad, bukan? Nah, itu tulisan dari Rumail Abbas. Mohon teman-teman jika bisa menunjukkan avograf kata Rumail Abbas, maka kalian akan dikasih jalan-jalan loh ke Taif dan ke Turki mengambil naskah fisiknya, dibiayai oleh beliau loh. Allah alam bisawab. Kita tunggu pendukung Mang Imad dan teman-temannya membuktikan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.